artinya kalau itu mau dipakai di Lembata, tentu optimalisasi lahannya akan turun karena dipergunakan untuk kebutuhan infrastruktur tadi atau untuk memblok area api tadi. Tapi ya dengan situasi Lembata barangkali itu yang berbeda. Nah ini hal-hal yang ingin kami dalami dengan kegiatan mama tadi, mama parinya. Sementara orang itu untuk mendorong masyarakat juga, karena ini kan produk sekarang kita masih riset, katakan 2-3 tahun ditanam baru keluar buah kami siap beli, gitu ya. Tetapi kan masyarakat itu nggak bisa nunggu terlalu lama, Pak. Makanya keluarlah papanya, orangnya itu panen porang, sama papa itu menanam malapari, panen porang, menanam malapari, panen porang. Panen porang. Jadi porang ini memang supaya masyarakat mau mendukung kegiatan riset ini, kegiatan menanam ini, kami pancing orang dengan ada porang di mana biar kami beli. Begitu Pak. Jadi itu kira-kira ide mengenai mama papa ini. Dan saya sudah dengan cukup banyak bahwa banyak sentra porang di Lembata. Nah, cuman memang datanya kami belum begitu punya, tetapi waktu kami sempat ke Desa Belakan tahun 2018 itu dorong bilang yang tertinggi dorong 62.000 ton. Nah itu baru satu desa. Di tempat lain berapa itu yang nanti juga setelah kami orang ini. Nah untuk orang ini khusus kita akan bangun pabrik Pak, pabrik pengolahan di Lembata di Lembata. Lahannya kemungkinan kita sudah dapat, itu ada di sebelah rumah resort itu Pak. Dan untuk area nursery kami untuk pembibitan malapari juga rencana kami akan lakukan di rumah resort itu. Kebetulan ada lahan yang Ibu Juni juga sudah kami bicarakan mengenai hal itu. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan Bapak. Artinya terkait dengan kegiatan Mama Papa kemarin di bulan Juni maupun harapan kami yang barusan kami sampaikan mengenai izin pengelolaan akan kami sampaikan selanjutnya lewat surat nanti kami sampaikan ke Pak Bupati maupun pejabat di Lembata. Dari saya mungkin itu saja dulu Bapak. Saya mohon izin mungkin ada tambahan atau informasi lain dari teman-teman yang ada di sini. Pak Camat, silakan Pak Linus. Barangkali kalau ada hal, silakan. Terima kasih Pak. Banyak di Indonesia Pak, dari Sumatera sampai ke Papua. Nah, kami di sini dilibatkan atau terlibat dilibatkan untuk melihat kesesuaian lahan untuk program Mama Papa ini. Konsep awalnya adalah kita mencoba melihat di Lembata ini tutupan lahannya seperti apa, lalu status kawasannya seperti apa, gitu. Nah, dengan menggunakan teknik GIS atau Citra, di sini ada Mas Farul, beliau ahlinya GIS, dan kemarin ada Pak Bukari juga. Kami mencoba melihat berdasarkan awalnya adalah dari peta PIAS, jadi peta indikatif perhutanan sosial. Sebenarnya saya ada petanya, kalau mau dilihat di sana juga. Jadi peta indikasi PIAS di Lembata ini cukup sudah kita lihat secara lebih dalam karena kami ke lapangan, jadi bisa melihat secara tepat seperti apa sih sebenarnya kondisi tutupannya, kemudian apakah dimungkinkan untuk diusulkan menjadi perhutanan sosial. Nah, kalau dilihat dari datanya itu memang data PIAPS dan tutupan lahan tahun 2020 kami awalnya menggunakan data dari KLHK, kemudian dicoba dilihat lagi dari Citra. Itu kita bisa melihat grand total atau jumlah luas lahan yang diusulkan untuk perhutanan sosial di Lembata itu sekitar 4.270. Maka tadi Pak Alex mengatakan kalau untuk sebagai economic visibility, kepastian dalam ekonominya itu membutuhkan at least 20.000 hektar, maka tentunya kalau yang 4.200 ini disemuakan untuk pari pun masih kurang gitu ya Pak Alex. Lalu kita harus lihat lagi potensi-potensi
si tanaman ini bisa dilakukan. Nah, tentu untuk memastikan bahwa kesesuaian lahan itu diikuti atau ditepati perlu analisis satu dari tutupan lahan, kemudian kondisi tanah. Untuk itu kemarin kami mencoba melihat secara langsung di beberapa titik, khususnya di Desa Ibu Lorong, kemudian ke Lerek, maaf ini, bahkan kemudian War, dan sampai kita turun ke Ile Kebuaya. Jadi beberapa lokasi kita kunjungi, Pak. Ile Pak. Iya. Nah, dari lokasi-lokasi itu, selain kita masuk dari pertama, kita lihat dari peta PIAP dulu, peta indikatif perhutanan sosial, ini ada di hampir di semua kecamatan, Ile Ape Timur, Ile Ape, Labate Batukan, Omesuri, Uyasuri, Atadei, Nasnu, Batukan, Wulandori, dan Nagabutung. Kita lihat bahwa memang pemerintah sudah memberikan izin untuk hutan kemasyarakatan itu di dua tempat, yaitu di Lerek dan Amabatan. Ya. Jadi dua ini sudah menjadi hutan kemasyarakatan. Lalu dari situ kita mencoba melihat apakah lahan yang diusulkan untuk perhutanan sosial ini bisa juga diusulkan atau dibentuk sebagai sebuah lokasi nantinya Malapari ini masuk. Kalau saya mengatakan kepada Pak Alex adalah untung hutannya hutan lindung gitu ya, dengan Pak Linus juga. Mengapa? Karena melihat kondisi tanahnya itu sangat labil, sangat mudah tergerus karena berbatuan dan sulurnya tipis, relatif halus. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, itu ujungnya akan longsor, erosi dan longsor dan berbatuan yang akan jatuh. Nah, risikonya sangat besar. Kenapa saya mengatakan untung hutan lindung? Artinya konsesi perusahaan itu akan sulit. Ya, satu sisi dari alam begitu, tapi dari sisi lain dari kebutuhan pembangunan ekonomi tentu nggak fair kalau saya mengatakan untung nggak ada investor gitu ya. Nah, maka tetap dibutuhkan pembangunan ekonomi, tetapi tetap menjaga lingkungan. Oleh karena itu, kalau PIAP-nya mengatakan hutan lindung itu sungguh tepat. Satu, hutan lindung fungsinya adalah untuk fungsi konservasi, pencegahan erosi, yang diperlukan adalah rehabilitasi lahan, pencegahan bencana, dan tata kelola. Nah, dari sisi Malapari itu memang bisa nyambung, klop, karena bisa ditanam, tidak perlu ditebang. Prinsipnya hutan lindung tidak boleh tebang gitu aja kalau mudahnya ya. Nah, dengan adanya lokasi hutan lindung itu, Malaparinya bisa masuk. Memang jumlahnya akan terbatas, karena kita nggak boleh membangun lahan, nanti dimarahi oleh Pak Linus sebagai penjaga gawangnya gitu ya. Nah, tetapi mari kita lihat dari semua hutan lindung, kalau hanya di Mulolong saja mungkin kecil, tapi kalau dari seluruh Lembata, mari kita cek. Nah, ini yang kami belum bahas, karena ada beberapa lokasi, tapi setelah melihat beberapa lokasi bisa mewakili kondisi secara umum di sini, termasuk kemarin ke Lerek dan juga ke hutan produksi, wilayah hutan produksi. Kita lihat yang Ile Papa. Nah, kemarin juga ditunjukkan di atas itu yang konflik untuk tambang emas, mungkin Bapak semua tahu ya. Nah, ada yang naik dan kami juga menggunakan drone. Kita lihat sampai ke atas, betul nggak sih itu tambang emas? Seberapa luas yang sudah dibuka dan terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang masuk. Itu menjadi bagian bahan untuk analisis kami, Pak. Setelah dilihat, memang satu dari sisi batuan atau dari sisi tanahnya relatif sama karena berbukit, berbatu dan halus. Jadi volume-nya rendah, tentu kesuburannya akan rendah kalau digantikan tanaman-tanaman yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, setelah kita lihat lagi mengenai yang dikatakan tambang emas, setelah batuannya dibawa, ternyata bukan untuk emas, tapi lebih ke kayak granit berat. Jadi lebih kayak marmer gitu. Setelah dibawa kemudian tanahnya saya coba lihat, oh ini bukan gitu. Nah, jadi di situ untuk memastikan. Nah, dengan adanya peristiwa konflik, kemudian kesusuan lahan,
kemudian ketepatan di dalam analisis, saya yakin bahwa kalau nanti Malaparinya akan masuk, itu kita akan bantu Pak Alex untuk menentukan wilayahnya mana saja. Gitu. Nah, berhubung di sini baru ada 2 HKM, hutan kemasyarakatan, tentu dan boleh jujur belum berjalan. Jadi baru ada izin, kemudian keluar SK, tapi relatif tidak aktif gitu ya. Kami juga ngobrol dengan Gapoktan pengelolanya. Maka ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Satu, mendorong perhutanan sosial ini seperti lakukan. Ya, dengan para Imes sudah banyak ngobrol. Mengapa penting? Karena dengan adanya perhutanan sosial melalui skema hutan desa, itu segala sesuatunya bisa dikelola dengan baik, termasuk di dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar. Kalau sekarang kan sulit karena orang per orang yang mengelola. Ya, jadi bukan untuk mendapatkan sertifikat hak milik orang per orang atas penggunaan kawasan lahan hutan lindung, tetapi hak pengelolaan hutan desa. Jadi sertifikatnya nanti atau SK-nya satu diperoleh oleh kelompok pengelola hutan desa, kemudian seluruh kegiatannya akan terfokus pada pengembangan usaha di wilayah itu, termasuk untuk mencapai, ini mimpinya juga Pak Alex dan kami juga mendorong untuk itu, bahwa nanti skema hutan desa yang akan dikembangkan harus mencapai status paling tidak itu adalah gold, karena statusnya ada blue, silver, kemudian gold dan platinum. Nah, paling enggak dapat yang gold. Nah, gold itu artinya apa? Yang pertama, nanti hutan desanya ini dipetakan fokus potensi komoditinya dipetakan juga. Nah, itu baru blue. Kemudian meningkat ke silver kalau sudah dipetakan potensi komoditinya ada dan kegiatan usahanya ada. Ya, apa yang kira-kira akan dikembangkan? Dan ada rencana kegiatan usaha tahunan. Itu baru silver. Nah, menjadi gold, maka dia akan menjadi 3 rangkaian. 1 dipetakan, 2 ada fokus pada komoditi, 3 ada rencana kerja usaha tahunan dan jangka panjang, 4 ada skala ekonomi. Jadi memang diolah ada kegiatannya. Nah, ini yang paling tidak tadi menjawab yang mana paling tadi. Jadi 4 ini yang akan dilakukan untuk melihat skemanya seperti apa yang paling tepat. Tentu masing-masing hutan desa akan berbeda. Nah, dari yang sudah kita lihat di Belek-Lereng kemarin, mengapa hutan kemasyarakatannya nggak jalan? Ya, karena hanya baru 2 itu tadi, baru distatuskan dan tahu potensinya. Di sana adalah kopi yang utama. Tapi kopinya mau diapain belum? Baru kopi tok titik. Nah, di Mulolong juga baru mente dan kemiri saja, belum ada proses berikutnya, termasuk Gapoktan dan Poktannya belum jalan, hampir di semua tempat seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan juga bagaimana memastikan kelompok-kelompok itu jalan. Nah, prosesnya memang panjang, menurut saya, menurut kami dari Diameter yang analisisnya nanti akan diserahkan ke Pak Alex dan teman-teman, menunggu sambil karena Malaparinya juga mau sedang research kan ya, jadi sedang dikembangkan, maka yang disiapkan kelembagaannya dulu, perhutanan sosialnya dulu ya. Apakah nanti yang belum ada menjadi ada, mau di mana dulu monggo gitu ya. Yang paling strategik tentu yang sudah banyak berinteraksi di Mulolong, mungkin fokus lagi coba hutan lindungnya ambil di Mulolong, lalu hutan produksinya karena ada satu lokasi itu diambil sebagai wilayah usaha yang akan dikembangkan. Karena relatif lebih mudah bagi hutan produksi, ya. Termasuk untuk yang porang. Nah, di hutan produksi porangnya mungkin relatif mudah untuk bisa ditanam bersama, tetapi kembali lagi tidak di perbukitan, tapi lebih di daerah yang lebih datar. Kemudian di hutan lindung mungkin sudah ada beberapa yang terbuka, kalau bisa antar selat, tapi yang memastikan tidak terjadi erosi. Nah, kita juga harus lihat dulu. Ya, jadi prinsip kehati-hatian tetap harus ada, dan kewajiban kami untuk memberikan masukan kepada Batara untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap lingkungan, dan ini nanti tentunya menjadi pekerjaan bersama dengan Pak Dinus. Nah, dari foto-foto udara yang sudah kita lakukan melalui drone, kemarin juga sudah kita
pada waktu pengambilan gambar juga kita libatkan masyarakat, mereka lihat langsung dari screen bahwa ternyata happy karena tahu persis ini loh yang diomongin. Kalau sekarang kita memandang kan hanya bukit, tapi dari atas kita potret, nah yang potensi lokasinya di koordinat ini, koordinat itu sudah bisa tergambar. Tempat terpotret untuk lanjutannya adalah monggo dari teman-teman, dari bapak-bapak ibu sekalian yang ada di sini untuk perhutanan sosial tadi mau dilipus. Nah, prosesnya tentu ada musyawarah, ada kesepakatan warga dan seterusnya. Kita akan ikuti prinsip bagian apa, karena untuk menghindari konflik di kemudian hari. Jadi ada kesepakatan antar masyarakat dan seterusnya. Komoditi yang akan dimasukkan atau ditambahkan adalah nama tadi. Tapi yang existing yang sudah ada perlu dipikirkan ini kelanjutan usahanya seperti apa. Nah, bicara mengenai bioenergi dan sebagainya itu nanti tinggal menjadi tambahan ke dalam program ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman di yayasan, memang ternyata kami juga mengambil langkah untuk melakukan identifikasi, dan memang kami mendapatkan cukup banyak potensi manfaat yang tersebar di hampir di sepanjang pesisir pantai kita. Dan kami sudah melakukan pelabelan di beberapa lokasi untuk kepentingan identifikasi lanjutan. Selanjutnya, untuk kepentingan ini memang kami dengan kondisi kapasitas di kawasan, memang potensi konflik cukup besar berkaitan dengan klaim, sehingga program apa ini kita coba diskusikan bahwa potensi masuk dalam kawasan, lalu coba dengan mengembangkan beberapa potensi lain lagi lalu coba membangun kesepahaman bersama berkaitan dengan keberadaan masyarakat dalam memanfaatkan lahan khususnya dalam kawasan hutan. Memang secara program memang di Kementerian Lingkungan Hidup itu salah satu solusi untuk penanganan konflik itu termasuk program sosial. Pilihannya itu saja, sehingga kami coba bersama-sama dengan teman-teman perkara dan yayasan seterusnya melakukan prapolisi untuk kepentingan kelembagaan di bawah. Dan kemarin terakhir kami melakukan sosialisasi di Kecamatan Berduri dengan sasaran lokasi berada di seputaran daerah Babalkan, sehingga saat ini kami di KPH juga sedang menyiapkan beberapa atribut kaitan dengan proses ini, terutama khusus untuk kepentingan uang dan kelembagaan, sehingga saya memang bersama yayasan mungkin beberapa yang untuk bisa mendapat dukungan dari para pihak berkaitan dengan rencana ini. Ketika secara teknis ada rekomendasi dari teman-teman Batara berkaitan dengan lokus pengembangan malam hari, maka kami juga selanjutnya akan melakukan polisi di tingkat lapangan, sehingga minimal dia bisa berjalan. Tentu yang kita harapkan adalah ada program-program sosial masuk ke dalam kawasan hutan, lalu melibatkan sekian banyak masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk kepentingan manfaat kawasan. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dilaksanakan Bapak Diklat Kecamatan Doni dan diikuti oleh beberapa desa di lereng Labalakan, antara lain Desa Pur B, Imlolong, Lamalera A, Selabaja dan Atawai. Demikian juga beberapa desa pesisir yang juga kami undang untuk hadir mengikuti sosialisasi kemarin. Intinya bahwa dari sosialisasi kemarin, masyarakat atau utusan di desa yang kami undang adalah kepala desa dan ketua BPD, mereka semua tertarik dengan hadirnya program Mama Papa di kabupaten kita, khususnya di Kecamatan Mulun dan Nabutu, lebih khusus lagi di lereng Labalakan. Dan mereka antusias untuk bisa mengembangkan dari program Mama Papa itu. Yang kedua, mereka juga berharap bahwa dengan masuknya kegiatan ini dari pihak kehutanan itu bisa dalam tanda petik sedikit melonggarkan, maka dari
yang disampaikan kemarin untuk PS itu yang mesti segera diurus agar saudara kita yang mendiami kaki dalam belakang bisa berusaha di dalam hutan tanpa merusak hutan itu sendiri. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan sosialisasi kemarin. Sekali lagi Bapak. Jadi saya juga di yayasan sebagai pengawas, kampanye pembina, dan juga saya di Batara, PT Lembaga Hira Sejahtera. Nah, jadi untuk Malapari yang kita bicarakan hari ini itu nanti semua di PT Batara ini, PT Batara. Nah, yayasan nanti yang mulai coba revisi dengan orang itu. Nah, untuk PT-nya kita lagi diskusikan dengan Ade, apakah ikut di Batara atau kita bikin perusahaan lain. Itu aja. Nah, lalu yang kedua, kemarin memang sempat ada pertanyaan kenapa mama papa menanam Malapari panen porang, kenapa nggak papa mama gitu. Jadi saya bilang ya, kalau di Lembata ini kan kita punya adat kan inam atau kalau mau sebut orang itu tuh, jadi ya ina duluan daripada am, jadi ya mama papa itu penutup aja. Terima kasih. Program pengembangan di mana waktu diberikan kepada pemerintah untuk memberi respon terhadap beberapa informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Sebelumnya Pak Camat bisa atau terlambat Pak Tommy, Pak Ed, Ibu Maria, kemudian Ibu Desni ya, dan seluruh tim yang ada, Bapak Gabriel, ini KE juga, kita punya Eza, dan semua teman-teman yang hadir di kesempatan ini, Pak Asisten, Kadis Sosial, Kadis Pertanian, dan juga Pak Linus sebagai KPH. Yang pertama bahwa kita apresiasi untuk rencana-rencana besar ini. Memang waktu zamannya Pak Marsianus, saya pernah mendengar cerita informasi dari beliau, tetapi sifatnya hanya ya isu-isu saja begitu. Jadi belum ada afirmasi yang kuat ke arah kebijakan. Jadi informasi lepas, kemudian memang ada rencana namanya mau mendatangkan investor untuk menanam Malapari. Hanya sebatas itu, tidak mengajak kita diskusi. Dan hari ini ternyata kalau dari cerita yang atau progres yang dilakukan oleh keluarga, ini kita menangkap pesan bahwa sangat serius dalam menanam Malapari dan panen porang, melibatkan diameter dan green dalam rangka riset itu. Yang saya dari Ibu Maria tadi analisisnya sudah 75% mungkin walaupun kreditnya di lapangan, nanti tinggal dilanjutkan di Bogor dan sebentar lagi akan mendapatkan rekomendasi yang lebih implementatif. Nah, menjadi soal bagi kita dalam kaitan ini. Sebelum ke soal, mungkin secara kebijakan, saya yakin pemerintah mendukung. Pemerintah sangat mendukung, karena ini juga dalam rangka membantu masyarakat kita untuk meningkatkan perekonomian dia. Selama ini masyarakat diberi program, diberi menu-menu kegiatan yang menguras dana, menguras tenaga. Hulunya bagus, tetapi hilirnya ya tidak ketemu. Jadi aspek marketnya. Nah, ternyata hari ini Bapak Batara sudah memberi jaminannya dalam tanda petik bahwa kita menanam Malapari, tetapi untuk jangka pendek kita bisa panen porang. Karena porang ini panennya lebih pendek daripada Malapari. Kalau Malapari kurang lebih berapa lama ya? 4-5 tahun. 4-5 tahun. Berarti hampir juga sama dengan Jati ya. Jati super itu. Ya. Nah, dari diskusi yang berkembang ini atau informasi temuan lapangan yang berkembang, tadi kalau lahan pagu
kandidat ya lahan indikatif ya lahan biasa ya, lahan untuk perhutanan sosial kurang lebih hanya 4.270 hektar. 4.270 hektar. Ini berarti masuk di dalam kawasan lindung atau budidaya masih di lindung ya. Kalau secara keseluruhan kita lindung itu kurang lebih 40% ya Pak. Ya, dan kebetulan kita baru selesai membahas tata ruangnya. Ya, lalu kami ada minta mohon koreksi keputusan Menteri LHK atau meminta dispensasi untuk menambah luasan pada enclave yang sudah ditetapkan pada sesuai SK sebelumnya. Karena di beberapa daerah misalnya di daerah Jure, kemudian di daerah Lodo, di daerah di atas PCI mereka Dela, dan juga di Ulaga dan beberapa daerah di atas itu kan masuk di dalam kawasan hutan lindung, tetapi ada enclave di dalam, ada pemukiman dan juga hutan produksi khusus dalam tanda petik masyarakat selama ini mengolah. Gitu. Jadi kami sedang meminta, kita sudah masukkan di dalam tata ruangnya. Ada kurang lebih, saya tidak yakin Pak Linus yang tahu karena berkoordinasi strategis dengan Dinas PUPR, kurang lebih ada 3.000-an ya. 3.000-an luas yang kami sedang mengusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan lindung ini. Ya, nanti tinggal revisi di SK. Karena dari provinsi sudah mengakomodir, lalu pada persetujuan substansi sudah ada, tinggal di proses teknis ke Kementerian LHK. Nah, itu soal hutan lindung. Nah, sementara kebutuhan ideal atau dalam konteks ekonomi seperti yang digambarkan tadi, dia membutuhkan 20.000 sampai dengan 50.000. Berarti bisa saja kita meramal pada hutan produksi atau hutan budidaya, kawasan budidaya yang memenuhi syarat. Nah, berarti kita nungguin Ibu Maria hasil evaluasi di lapangan. Nah, kalau seandainya sudah menemukan, sudah ketemu misalnya pada ketinggian berapa, bukan hanya di pantai saja, dia bisa menambah ke 100 meter di atas permukaan laut, bahkan sampai di 1000-an meter. Nah, itu baru mungkin kita bisa memetakan bersama, kita overlay dengan peta tata ruang yang ada, mana yang potensinya tersedia. Lalu secara kebijakan lebih lanjut, pendekatan kita lakukan di tingkat masyarakat. Saya yakin ini kan kondisi luasan budidayanya sekian besar, tetapi banyak yang tidur. Nah, tidurnya banyak. Nah, kalau ada penawaran tanam malapari, lalu dengan sentuhan panen kurang, itu dan masyarakat merasa terbantu secara ekonomi, kenapa tidak? Saya yakin mereka, dan ini kan panen kemudian kan kita bisa sulam ya, untuk nanti ketika kita produksi kita bisa tanam baru untuk di lokasi yang sama kan? Enggak untuk malapari. Malapari kita lakukan. Enggak. Ambil buat bijinya untuk minyak itu ya. Ya. Oke. Berarti kita menghindari tanah-tanah yang atau lahan-lahan yang memang mereka untuk tanaman untuk pendek gitu ya. Jadi ini sekaligus berfungsi sebagai apa? Tadi ya hutan lindung juga dalam untuk menambah luas juga terhadap lahan-lahan yang tidur selama ini. Nah, berikutnya lahan tidur yang sebagaimana saya sampaikan itu kondisi topografinya, saya yakin Ibu Maria sudah bisa melihat sendiri, Ibu sudah melihat itu berbukit, bergunung juga. Nah, itu yang selama ini tidak diusahakan. Tapi kalau di kampung kami, walaupun berbukit, mereka tepat. Mungkin paling tidak kawal dengan baik atau dia masih di dalam enclave tadi, mereka tetap menanam jagung, mungkin juga di Pulau atau di mana yang di daerah di Ulaga, ya di daerah-daerah perbukitan. Walaupun berbukit, bukan di tempat rata model di lantai, tapi mereka memfungsikan dia atau memaksimalkan lahan yang ada, menanam jagung, bahkan ada tempat yang ada tuh. Ya berarti kalau seandainya
Malapari itu hadir di sini, berarti aktivitas ekonomi dia yang selama ini dengan jagung misalnya, lalu kita dorong ke porang dengan simbiosis mutualis antara tanaman Malapari dengan porang bisa menjadi misalnya Malapari sebagai pelindung, kemudian porang di bawahnya. Kalau seandainya itu memungkinkan, itu malah lebih efektif lagi gitu. Dan saya yakin tidak ada kata penolakan dari warga. Hanya tinggal Ibu Maria untuk hasil asesmen, penilaian di lapangan, analisis, kemudian berikutnya tahap berikut. Kalau seandainya dari Batara sudah menemukan secara clear semua rencana-rencana penelitian itu dan rekomendasi yang ditawarkan, kami mohon, ini kan Bapak belum mengajukan informasi atau apa secara resmi kepada pemerintah. Nah, ketika semua dokumen readiness kriteria itu sudah siap, kita butuh itu, sehingga Bapak tidak berjalan sendiri, tetapi pemerintah juga bersama. Kita sharing di sana, entah sharing program atau sharing budget dan lain-lain, dalam rangka untuk membackup semuanya. Salah satunya tadi yang Bapak sampaikan bahwa akan ada menyampaikan surat untuk pengelolaan yang Malapari 400-an itu tersebar di pinggir pantai. Nah, ini berarti kalau boleh kami minta dalam kesempatan pertama surat itu supaya kami konsolidasi ke bawah, karena kita akan menghadapi tantangan juga di lapangan, yaitu banyak klaim dari warga, klaim wilayah ya. Warga kita di sini dia klaim bahwa tanah dia dari puncak gunung sampai kepada laut. Padahal kalau kita kerjakan undang-undang agraria atau peraturan pemerintah lainnya itu, daerah sempadan kan tidak bisa menjadi hak milik, dikuasai oleh negara, tidak diberikan milik kepada siapapun, tetapi diberi hak guna usahanya, itu boleh. Maka tidak ada sertifikat di pinggir pantai secara ini ya, dari agraria. Tetapi secara klaim itu kita temukan di lapangan bahwa masyarakat menyatakan saya punya itu yang konflik. Ini potensi konflik, dan itu merupakan tantangan kita. Kita butuh sosialisasi atau pendekatan yang lebih humanis dengan mereka sehingga tidak melebar, ya akhirnya mengganggu niat baik kita. Ini menjadi soal Bapak. Jadi sebagaimana yang tadi Pak Dino sampaikan, 400-an itu tapi udah mulai muncul bahwa ini saya punya, padahal ini tidak penentangan. Hanya karena dia meyakini bahwa itu wilayah saya. Nah, ini butuh pendekatan lagi sehingga kami butuh surat itu lalu kita kolaborasi Pak. Kita tidak berjalan sendiri, Bapak Batara tidak jalan sendiri, kita kolaborasi untuk sama-sama meyakinkan masyarakat di bawah. Ada satu lagi usulan dari Ibu tadi atau solusi dari Pak Linus tadi, bahwa untuk mengatasi konflik adalah dengan menetapkan sebagai perhutanan sosial. Mudah-mudahan itu sudah ada dalam tata ruang. Tapi kalau belum ada, maka kita pakai pendekatan persuasi ke lapangan. Ini beberapa hal yang saya tadi secara cepat saya melihat atau mengidentifikasi persoalan-persoalan yang bakal muncul, kemudian hal-hal yang seharusnya ditindaklanjuti. Kita bisa beriringan, simultan bergerak mendukung niat baik Batara ini, dan juga saya kira demi kesejahteraan masyarakat Mata juga. Pihak ketiga, Yayasan Putra mengambil bagiannya, kami juga mengambil bagian kami dalam program-program prioritasnya. Ini akan kami laporkan ke Bupati, nanti notulensinya nanti akan kami rumuskan hasil diskusi kita sampaikan ke Bupati untuk mendapat arahan lebih lanjut. Dan kami menunggu tadi Pak, satu surat tadi untuk bertanggung jawab terhadap izin pengelolaan Malapari yang sudah ada saat ini 400-an pohon itu. Kemudian yang kedua, ketika hasil lengkap,
meminta atau menyampaikan kepada kita skema-skema pengusahaan lebih lanjut seperti apa dari Badar. Mungkin itu Pak dari. Kemudian itu hal pertama perlu kita lakukan lagi untuk sensus lah. Kita sensus ulang untuk semua pohon yang sudah berbuah. Nah, buah ini yang kita akan kumpulkan Pak. Supaya kita bisa tahu nanti, oh pohon ini ternyata meskipun muda tapi buahnya banyak. Lalu bisa juga kasusnya buahnya banyak dibandingkan pohon sebelah, tetapi minyaknya lebih banyak misalnya dari buahnya. Nah itu kan hal-hal yang harus kita gali Pak, supaya dia punya nilai. Nah itu yang memberi inspirasi kami. Saya kalau di kelas kita angkat tangan bahwa biar urusan ini kami yang kelola. Bahwa nanti misalnya sebagai pemilik lahan masyarakat bilang ini saya punya pohon nggak apa-apa, saya bayar, kita beli buahnya. Itu sesuatu yang nanti di lapangan kita bisa bicarakan. Tapi maksudnya di sini kami nanti yang melakukan koordinasi mengenai kegiatan riset ini sehingga semua data ini kita semua sama-sama tahu Pak. Karena itu sebetulnya. Tetapi kalau memang ada mekanisme lain kami lebih senang. Tetapi karena hari ini kami melihat belum ada yang angkat tangan, nah biar kami belum angkat tangan di situ. Nanti segera akan kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak. Lalu yang kedua Pak, terkait dengan riset ini kami berpikir sambil menunggu hasil analisa Ibu Maria juga, kemudian juga ternyata di sini sedang ada proses TORA itu Pak ya, di PS. Sementara riset kita ini kan harusnya sudah mulai jalan Pak. Makanya yang kami usulkan itu mungkin misalnya ini sekedar usulan aja Pak, dan mungkin nanti akan kami tuangkan dalam surat yang kami sampaikan. Di setiap kecamatan itu kita siapkan deadlock misalnya 1 hektar Pak. 1 hektar tetapi di berbagai ketinggian berbeda gitu. Dimana bibitnya masyarakat bisa ambil sendiri dari pantai, bisa juga minta ke Batara. Supaya apa? Deadlock ini bisa kami catat Pak. Oh bahwa pohon ini sudah dicatat tanggal sekian, tahun sekian, lokasinya ada sekian. Nanti pada saat dia berbuah, kita juga bisa sama-sama ukur dengan masyarakat berapa buahnya. Buahnya kami beli Pak, nggak mungkin kita beli. Tapi buat kami yang penting hari ini adalah potensinya bagaimana sih untuk Malpare ini. Oh ternyata dia optimalisasinya di ketinggian 500 misalnya. Hari ini Indonesia belum ada yang tahu Pak. Itu yang saya mau mengajak ke Batam, kita manfaatkan momentumnya supaya kalau mimpinya Prof. Budiman dan maksudnya elit Lembata, elit pemamnya Lembata itu punya brand tertentu di dunia, bukan Australia gitu, maksudnya Lembata. Kira-kira mimpinya itu Pak, itu yang terkait dengan riset ini. Dan saya tertantang untuk bisa melakukan ini, cuma ya tentu kan kami nggak bisa lakukan ini sendiri Pak ya. Jadi ini memang harus bersama. Karena kenapa kami usulkan hal ini? Selesai kami kemarin dari bulan Juli Pak, beberapa camat habis protes. Kenapa kok cuma di bulan Juli? Kami kapan? Nah, saya kira ini sebelum kami melakukan sosialisasi berikutnya, barangkali ini ide yang bisa kita lakukan bersama. Karena kalau hari ini tanam toh belum ada buah, kecuali buah-buah yang ada di pantai. Lalu supaya masyarakat bisa terlibat, ya siap. Makanya bahasanya Malpare itu Pak. Kalau tanam Malpare, orangnya saya beli. Kira-kira begitu. Tapi kalau tanam Malpare saya nggak beli ya. Itu kan semacam motivasi supaya orang tanam Pak. Itu barangkali yang mungkin masukan ke Bapak. Dan satu lagi Pak, mohon izin tadi saya kira ada satu hal penting yang disampaikan Bu Maria bahwa betul bahwa orang ini potensinya bisa Lembata dan orang ini kan makanan masa depan, makanan sehat lah kita bilang. Kalau di Jepang itu udah bertahun-tahun. Tetapi waktu dorong angkat orang ini humus itu kan terangkat Pak. Tanah ini terangkat. Profesor Budi udah sampaikan bahwa Malpare dengan orang ini simbiosis mutualisme, mereka nggak akan saling kanibal. Bisa Pak, karena Malpare ini menyumbang nitrogen, menyumbang pupuk. Jadi pasti teorinya ini dorong punya orang pasti bisa besar nih, sehat-sehat bisa besar pasti, karena dapat pupuk gratis. Tetapi pada saat dibongkar itu tanah terangkat Pak. Nah, ini juga sesuatu yang baru. Ya, kalau kami bicara ide begitu Ibu Maria ingat ini benar juga, bahaya juga. Makanya tadi Ibu
Maria udah garis bawahi, kalaupun mau tanam orang jangan di area bukit, karena humusnya sendiri udah tipis. Begitu diangkat bongkar longsor Pak, gitu. Nah itu jadi kalaupun misalnya orang hanya ditanam di ladang misalnya, kalau di Mulolong itu kan kasusnya itu di lahan-lahan masyarakat, Pak. Mereka nggak ada yang sampai ke atas itu nggak ada. Tapi bibitnya mereka dapat dari hutan, dari gunung. Mungkin itu aja.